Kepolisian Resort Polres Kota Sibolga kembali menggelar pelaksanaan vaksinasi vaksin Sinovac tahap kedua kepada 2.148 masyarakat Kota Sibolga. Sebelumnya, Polres Sibolga telah melaksanakan serbuan vaksinasi tahap pertama pada 26 Juni lalu. Vaksinasi tahap kedua ini dilaksanakan 24 dan 26 Juli, menargetkan sebanyak 2.148 orang untuk divaksin. Ibadah Minggu 8 Trinitatis di Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah pada 25 Juli 2021 dirangkai dengan peresmian HKBP Resort Pandan Distrik 9 Sibolga, Tapanuli Tengah Nias di HKBP Pandan Kota. Disebutkan ibadah Minggu ini merupakan rangkaian ibadah peresmian HKBP Resort Pandan Kota. Kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan pelantikan pelayan gereja, serta pelantikan pengurus pelayan gereja HKBP Resort Tukah. Setelah dilakukan pencarian selama 4 hari, anak buah kapal ABK kapal motor KM Rejeki GT 30 nomor 15577 Roni Sitorus akhirnya ditemukan oleh tim gabungan dari Basarnas serta Lanal Sibolga dan Polairut dalam keadaan meninggal dunia. Tangis histeris pun tak terbendung dari keluarga korban saat melihat jenazah korban dievakuasi dari kapal Basarnas. Komandan Posar Sibolga Hari menjelaskan korban ditemukan setelah dilakukan pencarian selama 4 hari oleh Basarnas gabungan dan TNI Polri di sekitar antara perairan Silabu-Labu dan Pulau Putri dan ditemukan dengan posisi mengapung. Korban dievakuasi dengan kapal KN Sarnakula dan langsung dibawa ke dermaga PPN Sibolga dan dievakuasi ke ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum FL Tobing guna dilakukan otopsi. Sempat dalam posisi zona kuning, Kota Sibolga kembali berstatus zona orange akibat kasus penyebaran COVID-19 di Kota Sibolga semakin meningkat. Hal itu disampaikan Sri Wahyuni, Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Sibolga. Dari hasil tracking yang dilaksanakan oleh Satgas COVID-19 Kota Sibolga, hingga kini kasus penyebaran COVID-19 di Kota Sibolga terus meningkat. Tercatat pasien yang terjangkit virus corona dan saat ini sedang menjalani isolasi perawatan medis ada sebanyak 82 orang. Tercatat dalam bulan Juli ada lebih dari 5 pasien positif COVID-19 meninggal dunia. Dan sampai saat ini tercatat ada sebanyak 31 pasien yang meninggal akibat terpapar COVID-19. Ratusan warga penerima bantuan sosial tunai BST dan program Keluarga Harapan PKH di kantor Pos Sibolga Rabu 28 Juli terpaksa dibubarkan aparat polisi Polres Kota Sibolga akibat kerumunan massa penerima bantuan. Pasalnya areal kantor pos ini dipenuhi ratusan penerima BST dan dianggap dapat berpotensi menimbulkan klaster baru COVID-19. Kerumunan penerima bantuan ini pun akhirnya dibubarkan oleh Kapolres Sibolga, AKBP Taryono Raharja, guna mencegah penyebar luasan COVID-19 di antara warga penerima bantuan tersebut. Demi mendapatkan jatah pembagian bantuan sembako PPKM yang disalurkan pemerintah, puluhan warga Kecamatan Sibolga Selatan rela berkerumun hingga berdesakan, meski telah berulang kali diimbau oleh petugas agar tidak berkerumun. Warga terlihat tidak takut penyebaran COVID-19, bahkan tidak mematuhi aturan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini. Terpantau di lokasi, warga berkerumun menunggu antrian di depan pintu masuk kantor Kecamatan Sibolga Selatan untuk mendapatkan paket bahan pangan bantuan PPKM berupa beras, gula, dan minyak goreng. Pelaksanaan ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Akbar Komplek Kantor Wali Kota Sibolga tetap berlangsung dengan hikmat.
Meski harus menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, pakai masker dan jaga jarak mencegah penyebaran COVID-19. Dalam ibadah sholat Jumat 30 Juli tersebut bertindak sebagai imam dan khatib Ustadz Kamrul Pasaribu dengan menyampaikan judul khutbah Keseimbangan Hidup di Dunia dan Akhirat. Ustadz Kamrul menjelaskan umat muslim dituntut di dunia sebagai khalifah, yakni pemimpin yang membawa kebaikan. Sehingga untuk itu umat harus dapat menyeimbangkan kehidupannya dan mempersiapkan amal ibadah sebagai bekal kehidupannya di akhirat.